Di sini saya menggunakan 100 gram nangka, sekitar 2 atau 3 buah nangka, dipotong dadu kecil. Usahakan pilih nangka yang matang supaya wangi sama flavor nangkanya lebih kerasa, jadi nambahin aroma sama manis dari kuenya. Di sini saya ada 600 ml santan, itu bisa dihasilkan dari setengah butir kelapa yang diperas, atau kalau saya di sini pakai 200 ml santan instan yang dicampur 400 ml air sampai dia berjumlah 600 ml. Lalu saya tuang sekitar 200 ml ke wadah lain. Dan campur dengan 60 gram tepung hungkwe. Tips dari saya, pilih yang merek cap bunga karena dia nggak bau tepung. Kadang kalau brand lain itu suka bau-bau tepung, jadi nggak enak kuenya. Nah, ini kita aduk sampai rata. Kenapa kita aduk duluan terpisah gini? Supaya nanti nggak bergerenjel kalau dimasak, jadi mulus adonannya. Nah, sampai rata aja, sisihkan dulu. Kita masak 400 ml sisa santan tadi. Nyalakan api sedang aja. Lalu ada 120 gram gula pasir, 4 sendok teh garam, 2 ikat daun pandan. Ini kita masak hingga gulanya larut dan santannya mendidih. Masaknya sambil diaduk-aduk terus gini ya, supaya santannya nggak pecah. Apinya juga nggak usah besar-besar, sedang aja. Kalau sudah mulai mendidih, kita masukkan larutan tepung hungkwe yang tadi, diaduk dulu. Nah, masukinnya ini kita harus sambil aduk cepet ya, jangan sampai skip ngaduk. Nah, dikit-dikit aja sambil diaduk. Lebih mudah lagi pakai whisker sebenarnya, cuma kalau pakai spatula juga nggak apa-apa, bisa juga. Dikit aja, aduk terus. Ini biar nggak ada yang bergerindil. Sampai habis. Terus, nah ini selama masak kita harus aduk terus begini nih. Nggak lama kok, jadi nggak capek, nggak sampai capek. Nah, ini sampai nanti adonannya meletup-letup. Nah, kita masak sampai meletup-letup ya. Nih, kelihatan nggak? Tuh, ada mulai bubble-bubble muncul seperti itu. Nah, kedengeran juga bunyinya ya. Nah, ini udah cukup nih. Kalau udah meletup-letup kayak gitu, artinya tepungnya juga udah matang. Kita matiin apinya. Setelah matang, langsung kita campurkan dengan potongan nangka tadi. Lalu saya di sini ada 50 gram mutiara yang sudah direbus. Nah, tips dari saya, habis direbus direndam air matang supaya nggak saling nempel. Terus
kita aduk rata. Kecium banget ini, wangi banget, nangka, pandan, santan. Udah aduk rata, baru kita cetak. Nah, setelah itu kita cetak. Saya menggunakan cetakan mawar seperti ini biar lebih ringkas. Biasanya kan ada yang diplastikin tuh satu-satu. Nah, karena saya tidak ahli bungkus-membungkus, jadi saya lebih suka cara praktis dicetak seperti ini. Isi sampai memenuhi cetakan. Biasanya satu adonan ini menghasilkan sekitar 17 buah cetakan seperti ini ya. Kalau sudah terisi semua seperti ini, diamkan sampai dia dingin. Nah, itu nanti dia udah set tuh.